Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dengan Ibu Miftahul di Depok, Ustaz bertanya, bagaimana cara agar saya sabar dalam mendidik anak? Kadang saya capek dengan pekerjaan, capek dengan tugas rumah, lalu anak membuat saya emosi. Jadi kadang saya suka pukul anak. Bagaimana agar saya lebih sabar? Ya, saya ibu single parent, saya bingung mikirin cari uang, kadang anak jadi kena dampaknya atas emosi saya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Jalla wa Ala mengkaruniakan keistiqomahan kepada ibu dan juga kesolehan kepada ibu dan juga kepada anak. Sesungguhnya bahwa kesolehan anak itu adalah jerih payah dari setiap orang tua yang setiap tetesan keringatnya akan diberikan pahala oleh Allah Jalla wa Ala. Ya. Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Bahwa balasan yang besar itu mengikuti dari ujian ataupun musibah yang besar juga yang kita hadapi. Untuk itulah bahwa kesolehan anak ini harus terus diupayakan oleh kita. Yang pertama, tidak boleh kita berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah pelajaran yang kita ambil dari doa Nabiullah Zakaria dan juga orang-orang soleh. Kita sudah tahu bahwa seorang nabi itu kesolehannya luar biasa. Tapi kita melihat juga apakah anak-anaknya para nabi itu sudah serta-merta langsung menjadi soleh karena kesolehan orang tuanya? Itu tidak semuanya kita dapati. Barangkali contoh yang sangat populer adalah kedurhakaan seorang anak dari Nabiullah Nuh alaihi salam, yang menolak terang-terangan atas hidayah dan bimbingan dari ayahnya, yaitu Nuh alaihi salam, seorang nabi yang mulia, nabi yang saleh, yang siang dan malam berdoa, siang malam berdakwah. Ya. Yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesolehan keluarganya dan juga umatnya. Namun kita dapati anaknya tetap dia menentang apa yang didakwahkan oleh ayahnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Untuk itu hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada anak kita. Maka tidak boleh kita berhenti mendoakan kesolehan untuk anak kita. Meskipun kita katakan bahwa anak ini mengesalkan terus, Ustaz. Anak kita itu membuat emosi terus, Ustaz. Anak kita ini membuat kita ini marah terus, Ustaz. Naam. Iya. Karena itu anak. Ya. Dan itu wajar, karena itu anak kita. Sehingga marah kepada kita. Akan lebih dahsyat lagi ujian bagi kita ketika anak kita itu marahnya kepada, atau ada orang lain, atau ada anak ini marahnya kepada orang lain. Kita akan masuk kepada ujian yang kedua. Ya. Ketidaksolehan anak, kalau kemudian itu marah kepada kita, ini masih sesuatu yang fitrah, sesuatu yang wajar bahwa anak kita yang marah kepada kita. Tapi bagaimana ketika terjadi anak kita marah justru kepada orang lain? Maka bukan hanya saja kepada anak tersebut musibahnya, tapi juga musibah kepada kita sebagai orang tuanya. Untuk itulah yang kedua, setelah kita berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran yang sangat berharga dari makna kesabaran. Pahala sabar itu yang tahu berapa jumlahnya
Hakikatnya seperti apa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau dari bahasa ya guru kami Al-Ustadz Nuzul Zikri, beliau mengatakan itu pahala unlimited. Ya. Pahala unlimited katanya. Artinya pahala sabar itu pahala yang tiada batas. Karena pahalanya itu tiada batas, maka usaha yang harus ditimbulkan oleh kita juga itu terus. Ya. Merasa lelah dari jerih payah kita, wajar. Kita mencari nafkah, kita untuk mencari membiayai hidup untuk diri kita, untuk anak kita, untuk rumah kita, untuk listrik kita, untuk air kita, untuk makan kita. Lelah, betul. Pada setiap usaha itu ada pahala yang berharga bagi kita. Yang keduanya, ketika kita terus bersabar mendidik anak, dengan terus memberikan pengarahan kepada anak, nasihat ya yang baik untuk anak-anak kita. Karena kita sebagai orang tua ini hanya mendapatkan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan inilah yang kita jaga semampu kita. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kita kepada Allah semampu yang bisa kita lakukan. Artinya semampu yang bisa kita lakukan itu dengan upaya yang maksimal. Malam harinya kita sholat tahajud, kita berdoa kepada Allah untuk kesolehan anak kita. Ya, pagi harinya kita sudah masak untuk anak kita, mempersiapkan sekolah untuk anak kita. Ketika masuk kita sholat subuh pun kita mendoakan mereka, anak-anak kita. Ketika kita masuk di waktu sholat zuhur, kita pun berdoa untuk mereka. Terus berdoa. Karena pahala dari kesabaran terus ini, itu pahalanya itu tidak berbatas. Sehingga dari sinilah saudara dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kekesalan kita, ya selagi kekesalan kita, ya atau emosi kita tidak melebihi kesalahan daripada anak itu sesuatu yang biasa. Misalkan apa? Anak kita ini melanggar syariat, baru kita marah. Ya, anak kita ini dia melanggar syariat. Saatnya sholat, dia tidak mau sholat. Kita punya hak untuk marah. Ya. Tapi anak kita jangan dipukul. Ya. Jangan menggunakan kekerasan. Karena kekerasan dalam hal seperti ini, itu meskipun terkadang pada sebagian orang itu ada kebaikan, tapi hukum asal dalam sebuah pembinaan pendekatan tarbiyah Islamiyah yang sahihah itu adalah bahwa al-lutfu wal-lin, ar-rifqu wal-lin, kelembutan tutur kata, kebaikan dari sikap kita, contoh kita, itulah yang akan membuat anak itu akan menjadi luluh. Kalau kita marah, ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memukulnya, tenaga kita tidak lebih kuat daripada tenaga anak kita. Itu permasalahannya. Sehingga kekuatan kita ada pada doa. Kekuatan kita itu ada pada nasihat. Kekuatan kita itu ada pada hidupnya kita tentunya lebih lama atau lebih dahulu dari anak kita. Maka dari sinilah harus kita ingat pahala yang besar dari setiap pendidikan yang kita berikan kepada anak. Ya, kalau kita ingat pahalanya begitu besar dan pahala itu untuk kebaikan kita di akhirat, kita sedang memberikan investasi dengan penuh kesabaran. Kalau orang saja, ibu misalnya kita lihat ya, ada orang yang punya harta, lalu kemudian dia mendepositokan uangnya itu ya di lembaga keuangan misalkan. Dengan apa? Dengan perjanjian 1 tahun atau 2 tahun. Dan dia sudah tahu bahwa dalam deposito itu akan ada keuntungan di situ. Ya. Maka kemudian apa? Dia dengan apa? Dengan kesabarannya dia terus menunggu terus gitu. Sampai meskipun ada keinginan, kita lagi butuh, tapi kemudian kita tahan. Kalau untuk perkara harta saja seperti itu yang terkadang halal dan haramnya itu belum tentu berpihak kepada kehalalan yang kita harapkan,
Apalagi kalau yang sudah barang pasti, sudah tentu kita dapati bahwa kesolehan anak itu adalah investasi yang terbesar untuk akhirat kita. Maka mestinya kita tetap harus ingat, penuh dengan kesabaran, kita mendidik mereka, ingat akan pahala yang sangat besar, dan ingat ketika kita berada di dalam kubur, doa anak yang soleh itulah yang kita harapkan. Ya, ketika kita berada di surga, ternyata surga kita berada di surga yang levelnya di bawah, maka dengan anak kita terus, dengan amal-amal solehnya, maka derajat surga kita naik, naik, dan naik. Harus diingat bahwa kesolehan anak kita akan membawa kebaikan kita di dunia ini, kebaikan kita di alam barzah, kebaikan kita di surga nanti. Dari sinilah kemudian kita akan apa? Kita akan mampu untuk terus mengawasi emosi kita, ya, sehingga kita akan menjadi lebih arif, lebih bijak dalam mendidik anak. Ya, emosi sedikit itu hal yang biasa, tapi jangan sampai emosi ini pada perkara yang anak tidak layak untuk mendapatkan balasan dari emosi-emosi kita.